Tadi kita kepotong sampai sini ya. Kita coba lanjut bahwa karena kita mengasumsikan ya, asumsi harganya sama gitu ya, P1 sama P2, dan kita asumsikan itu harga ada $1, jadi kita bisa mempermudah C1 sendiri berapa banyak konsumsi yang dilakukan ya sama dengan berapa pendapatan yang dia punya ya, berapa banyak jumlah yang bisa dikonsumsi ya sama dengan berapa banyak pendapatan yang diperoleh, baik di periode 1 sama periode 2. Oke, sekarang kita coba lanjut di sini bagaimana ya kurvanya dulu ya, kita coba sini dulu kurva. Kalau kita bikin kurva sorry, berarti apa saya nanti nih kalau seandainya slide tidak kelihatan atau Word tidak kelihatan, saya lebih enak share-nya screen saya berarti biar enak pindah-pindahnya. Nah, sekarang kita balik ke slide kita. Kalau kita asumsikan ya M1 M2 ini udah tadi C1 C2, maka kita bisa membuat suatu grafik seperti ini ya, yang garis ke bawah gitu ya, itu horizontalnya adalah C1, sedangkan yang vertikal atau garis berdiri tegak ini itu adalah C2 ya. Dan konsumsi yang dia lakukan ya, terus di sini kita mengasumsikan pertama ya, mengasumsikan semua pendapatan habis dikonsumsi tanpa menyisakan tabungan, dan tidak dilakukan juga peminjaman di masa depan ya. Jadi artinya di sini nilai C1 itu sama dengan M1-nya dan C2 sama dengan M2-nya. Itu model pertama kita. Jadi kalau kesannya kita bikin grafiknya, nah, titiknya inilah kita anggap ya, titik ini sebagai nilai M1 dan M2. Jadi dia akan mengkonsumsi C1 sejumlah M1 dan konsumsi C2 sejumlah M2. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana kalau ya, dia melakukan konsumsi atau tidak melakukan konsumsi di periode 1 ya, tapi menghabiskan semuanya karena kita mengasumsikan ya periode cuma ada 2, periode 3 ada kiamat. Habiskan semuanya di periode 2 ya. Ini kita akan melihat titik interceptnya, titik potong dari grafik kita, yaitu ketika C1 itu sama dengan 0 dan kita mengkonsumsi di C2 ini saja secara maksimal. Dan kita ingat bahwa kalau kalian pernah diterangkan, kalau seandainya dia tidak melakukan konsumsi di periode 1 ya, artinya apa yang dilakukan? Menabung nggak istilahnya atau tidak? Kalau seandainya tidak kita konsumsi semuanya di periode 1, ya itu namanya, kita agak cepat sedikit ya, kita melakukan saving atau tabungan. Nah, di makro kalian diajarkan seperti ini. Saya nggak tahu, kalau pengantar biasa kan ini C ditambah S ya. Jadi Y, kalau seandainya kita pakai pendekatan makro, Y itu adalah pendapatan. Pendapatan itu bisa dilakukan konsumsi, ya, bisa beberapa pilihan ya. Bisa dia tidak melakukan konsumsi tapi ditabung semua dari pendapatan dia, atau dia melakukan sebagian konsumsi, sebagian lagi tabungan dengan proporsi yang berbeda-beda ya. Maka kita bisa mengatakan selanjutnya ya, ketika C itu 0 ya, ketika C itu sama dengan 0, tidak ada yang dikonsumsi, maka S itu akan sama dengan pendapatan. Ya, berapa tabungannya? Sebanyak berapa pendapatan dia. Sampai sini paham dulu? Paham, Pak. Oke. Kalau begitu, kalau seandainya dia menabung di periode 1, berapa yang diperoleh di periode kedua?
balik lagi saving sendiri ya, kita ada ceritanya enggak bisa S sendiri ya, itu sama dengan berarti kan pendapatan dia di periode 1 ya, enggak? Periode 1 itu akan dikalikan ya dengan 1 ditambah R. Ini rumus yang feature value itu. Karena tabungan dia akan beroleh hasil dari tabungan dia. Jadi berapa sih yang diperoleh sama dia ya? Berapa banyak pendapatan kamu gitu ya? Dikali dengan suku bunga berapa? Itulah pendapatan kamu di periode selanjutnya. Sampai sini, Bang? Kalau tidak ada, oke, bisa ya. Bisa diikuti. Bagaimana konsumsi dia di periode kedua? Ya. Konsumsi dia di periode 2 itu logikanya adalah berapa pendapatan dia di periode 2 ya, ditambah hasil tabungan dia. Ya. Tambah hasil dari tabungan dia. Berapa yang ditabung dulunya? Ya. Berarti berapa banyak konsumsi yang bisa dilakukan di periode kedua itu adalah berapa pendapatan dia di periode kedua ditambah hasil dari tabungan dia di periode pertama tadi. Ini kalau kita buka lagi, S sendiri kan maksudnya adalah tabungan tadi. Itu adalah pendapatan dia di periode 1 ya, dikali dengan 1 ditambah R. Jadi berapa banyak konsumsi yang bisa dilakukan, itu adalah pendapatan dia di periode kedua ditambah hasil dari tabungan dia, yaitu dari pendapatan dia di periode pertama dikali dengan suku bunga yang berapa. Bisa ya? Iya. Kita balik ke, kalau seandainya lagi nyatat boleh kelihatan, ini nggak kelihatan? Bisa ya? Ini cukup kelihatan? Kalau udah selesai catat, kita lanjut ke slide ya. Boleh. Lebih kelihatan ya, Prof-nya. Fontnya disamain kalau bisa. Oke, kita lanjut ya. Kita coba lihat ke slide kita tadi. Berarti kalau seandainya kita bikin suatu kurva ya, titik intercept, titik perpotongannya, ketika savingnya di periode 1 itu akan sama dengan M1 dikali itu ya. Tadi sudah saya sampaikan, di periode kedua dia akan memperoleh itu konsumsi yang dilakukan di periode kedua adalah M2 ditambah 1 tambah R kali M1. Ya, ini adalah konsumsi maksimum yang bisa diperoleh ketika kita mengasumsikan dia tidak melakukan konsumsi di periode 1, artinya dia melakukan tabungan di periode pertama. Secara kurva, dia akan ada di sini. Titik tertingginya ada di sini. Ya. Jadi titik potongnya, ketika C0 itu adalah menyentuh C2, itu adalah M2 ditambah 1 kali R dikali M1. Oke. Oke, saya lanjut atau masih lagi menulis atau menggambar? Bisa dilanjut? Kalau belum, kasih tahu. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita juga akan membuat satu intercept ya, tambahan lain. Berapa C1-nya kalau seandainya dia tidak melakukan konsumsi di periode kedua gitu. Habis. Artinya tidak menyisakan sama sekali lagi konsumsi di periode kedua gitu. Jadi ini asumsi yang kedua lagi kita pakai. Bagaimana kalau akan kita ganti sekarang. Kalau dia melakukan konsumsi semuanya
dia melakukan semua konsumsi di periode pertama, tapi tidak mengkonsumsi, tidak melakukan konsumsi di periode kedua. Ini apa artinya? Apa artinya? Kalau seandainya di masa depan kita tidak melakukan konsumsi, tapi kita konsumsi sekarang semuanya. Itu apa namanya? Kalau tadi saving ya, kalau seandainya kita tidak melakukan konsumsi hari ini, tapi kita lakukan konsumsi di masa depan. Jadi kalian harus tahu, saving sendiri, tabungannya itu adalah maknanya kita menunda konsumsi kita di masa sekarang untuk dikonsumsi di masa depan. Nah, sedangkan lawannya itu adalah borrow, minjam, utang. Berutang itu maknanya adalah kita menarik masa konsumsi kita di masa depan, kita tarik ke masa sekarang. Itu adalah berutang. Harusnya kita beli rumah 10 tahun ke depan lagi gitu, atau 20 tahun ke depan. Tapi kita pengen rumah itu ada sekarang. Maka kita berutang, minjam. Kita harusnya bisa punya mobil, itu misal 5 tahun ke depan, tapi kita nggak mau, kita pengen ada mobil sekarang. Maka kita minjam, biar bisa punya mobil sekarang. Artinya sekarang kita melakukan ini yang intertemporal choice itu seperti itu. Kita menarik hal di masa depan ke masa sekarang, atau kita memindahkan masa sekarang ke masa depan. Seperti itu ya. Nah, di sini kita akan membuat suatu notasi baru bahwa yang dilakukan sama dia itu adalah borrow, meminjam, berutang gitu ya. Berapa nilai utangnya gitu. Jadi kita simbol dengan B ya. Berarti dia berutang. Yang terjadi adalah dia merubah nilai masa depan, pendapatan dia di masa depan dinilaikan dengan sekarang. Berarti itu prosesnya adalah present value tadi. Bagaimana future value itu di present value kan di sekarang. Maka hasil adalah M2 gitu ya. Dibagi 1 tambah R. Ya. Jadi borrow nilai pinjaman itu adalah berapa pendapatan dari masa depan, terus dibagi dengan 1 tambah R. Itulah nilai dia, bisa nilai sekarang. Jadi bisa ikuti sampai sini? Oke, berarti berapa konsumsi dia di C1 ya? Konsumsi dia di periode 1 itu adalah ya, konsumsi dia di C1 berapa banyak konsumsi dia di periode pertama itu adalah berapa pendapatan dia miliki di periode pertama ya. Berapa pendapatan di periode pertama ditambah dengan berapa yang dipinjam gitu kan. Jadi M1 ditambah B. Nah, nanti kita ganti lagi kan. B sendiri ini adalah ini. Yes. Ya. Jadi total konsumsi di periode pertama itu adalah berapa pendapatan dia di periode pertama ditambah pendapatan dia di periode kedua tapi dengan nilai sekarang. Jadi M2 dibagi 1 tambah R. Jadi kalau kita nilai pendapatan di masa depan itu berapa sih nilai dia sekarang. Oke, sampai sini Bang. Ada mau ditanyakan? Paham ya? Udah catat? Saya bisa ke slide? Bisa. Kita pindah ke slide ya. Oke, berarti maksimum ya dari nilai present value ya kalau seandainya kita melakukan optimalisasi penuh konsumsi di masa depan, masa sekarang tanpa menyisakan hal yang kita konsumsi di masa depan, itu adalah pendapatan kita sekarang ditambah pendapatan di masa depan dibagi 1 tambah R. Kan ada yang kayak gitu tuh. Makasih hati kalian tuh.
Ada tuh sebagian orang akhirnya hidupnya berutang. Gaji itu habis untuk bayar utang semua. Ya kalau ditanya ada nggak, ya ada gitu. Jadi artinya di masa depan dia uang udah habis gitu. Mau cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini. Maka hati-hatilah. Itu yang anak-anak eksekutif muda ya. Pengetahuan saya tuh di Jakarta ada tuh yang esmut ya. Hobinya terima gaji pikniknya ke Singapura gitu kan. Seminggu habis gajinya. Habis itu pulang ke Jakarta lagi kerja gitu kan. Makan Indomie lagi. Sampai terima gaji lagi di bulan selanjutnya. Hati-hati dalam memilih pola konsumsi ya. Oke, kita lihat di sini C1 kita maksimumnya adalah M1 ditambah M2 ditambah R. Nah, ini kalau sana kita bikin apa ya? Di sini ada C1, C2 ya, yang saya tunjuk grafik ini. Pertama ini. Nah, kalau kita verbalkan itu pendapatan konsumsi di masa depan ya. Kalau seandainya C1 itu tidak ada, kita tidak melakukan konsumsi di periode pertama, tapi kita konsumsi semua di periode kedua, nilai adalah M2 ditambah 1 tambah R kali M1. Dan di bawah itu adalah ketika C1 kita konsumsi semuanya, tanpa kita sisakan di masa depan, berarti itu M1 ditambah M2 dibagi 1 tambah R dengan konsumsi di masa depan 0. Ya. Nah, sekarang kita bikin suatu hal agak realistis sedikit ya. Apa yang realistis adalah pilihannya tidak semuanya secara maksimum. Ya. Dia konsumsi di periode kedua, tapi di periode pertama tidak mengkonsumsi sama sekali, itu kan hal yang tidak make sense ya. Jadi punya pendapatan masa nggak ada konsumsi, gitu. Minimal makan lah gitu kan. Dia ada kebutuhan harian atau kebutuhan bulan ini yang harus dipenuhi sama dia. Jadi kita bikin model selanjutnya bagaimana kalau dia melakukan kombinasi ya. Dia melakukan konsumsi, sebagian konsumsi di periode pertama, berarti ya bahasa lainnya dia melakukan tabungan sebagian, dia menabung sebagian. Dan mengkonsumsi sebagian, dan mengkonsumsi di periode kedua. Jadi artinya di dua periode itu dilakukan konsumsi. Nah, cuman modelnya apa? Ya kita bikin lagi dong yang tadi, bahwa ide ini selalu tetap kita pakai bahwa C2 itu akan sama dengan M2 ditambah S ya, karena dia melakukan tabungan. Dia melakukan tabungan. Nah, di sini harus kalian sadari bahwa ya, tambahan lain apa? Tadi kan kita udah sepakat bahwa tabungan sendiri itu datang dari, kita pakai M ya, kalau di buku ada pakai Y, pakai buku makro. Itu adalah berapa pendapatan dia dikurangi konsumsi. Itulah saving. Ya kan? Berapa tabungan dia, berapa pendapatan dia dikurangi oleh konsumsi. Kalau seandainya kita bicara adalah saving 1 gitu ya, maka di sini tinggal diganti nih. Nanti pendapatan dia di periode 1 ya dikurang oleh konsumsi dia di periode 1 gitu. Itulah saving. Berapa pendapatan dia di periode 1 dikurang oleh konsumsi dia di periode 1. Tapi kita ingat saving sendiri itu ada kompensasinya. Ya. Apa kompensasi dari saving? Ya adalah senilai bunga yang ada. Jadi kalau saya nabung, saya dapat kompensasi, saya dapat imbal jasa dari tabungan saya. Itu adalah bunga gitu. Maka di sini M1 kali kurang C1 itu harus dikali nanti. Apa dikali? Ya sejumlah bunga dong. Berapa bunga yang berlaku. Ya, sampai sini paham? Ada yang tidak paham? Mohon maaf, Pak. Oke, Messi, kenapa? Yang untuk bunganya itu hanya berpengaruh ke konsumsi satunya atau M1 dikurang C1 dulu baru dikali? M1 kurang C1 dulu. M1 kurang C1 dulu. Itu adalah nilai tabungan. Atau mungkin kalau ini bingung ya, seandainya kita sebutlah ini seperti ini, tapi kompensasi dari tabungan, kalau kita bikin sedikit lagi ya, tabungan sendiri
itu akan terkompensasi dengan berapa banyak 1 ditambah R. Kayak gitulah ya. Jadi nanti kita bersama S itu kita buka, mungkin lebih paham seperti ini gitu. Itu dikali dengan 1 ditambah R. Karena M1 kurang C1 adalah saving gitu, tabungan. Sejumlah tabungan yang dilakukan sama dia gitu. Tapi kompensasi dia itu adalah 1 tambah R. Karena dia menabung sekarang, maka dia memperoleh bunga di masa depan sejumlah sekian. Sejauh ini bisa ikuti? Bisa? Bisa, Pak. Bisa ya. Nah, sekarang kita ganti lagi ya, persamaan ini. C2 berarti sekarang kita punya persamaan C2 itu adalah yang ini, kita ganti S itu dengan ini lah ya. Kita ganti karena kita tahu sejumlah tabungan itu akan terkompensasi dengan berapa banyak. Ini satu lagi mungkin saya lebih enak, saya kurung lah ya. Nih, saya kurung. Nah, ya. Jadi M2 itu adalah C2 yang bisa kita lakukan, itu adalah berapa pendapatan kita di periode kedua, ditambah hasil dari tabungan kita di periode pertama. Itulah sejumlah konsumsi yang bisa kita lakukan di periode kedua. Nah, sekarang kita buka persamaan ini ya, untuk mempermudah dalam menjelaskannya. Kalau seandainya M1 dikali 1 tambah R, itu kan bisa saya buka ya, kurungnya, akan menjadi seperti ini ya, tidak berubah maknanya. Itu M1 dikali 1 tambah R ya. Terus di sini ada lanjutannya, dikurang ya, C1 dikali lagi 1 tambah R. Ya gak? Kan M1 dikali 1 tambah R gitu ya. Dikurang min C1 dikali 1 tambah R. Ya. Itu tidak merubah artinya gitu. Paham atau enggak? Atau bingung? Di sini paham? Kalau seandainya yang tidak ngerti, boleh sampaikan biar saya perjelas dengan ilustrasi matematika sederhana. Bisa? Paham ya? Paham. Oke, M2 ditambah M1 ditambah R. Itu tadi kita udah bikin persamaan tadi tuh. Nah ini udah ada tadi. Saya warna kuning lah ya. Nah ini adalah intercept tadi. Tadi titik perpotongan yang itu ada di sini ya, warnanya warna hijau ya. Titik maksimum perpotongan itu ada di M2 ditambah M1 ditambah 1. Itu kalau bahasa grafiknya ya, itu dinamakan intercept. Titik potongnya. Ya. Nah, di sini persamaan kita selanjutnya itu ada juga tuh M2 ditambah M1 ditambah R kan. Nah ini tadi. Ini adalah intercept. Yang ini apa? Min C1 dikali 1 tambah R itu apa? Nah, ini adalah slope. Ini slope ya, kemiringan ya. Saya warna kuning ya. Minus ini maknanya apa? Itu ada artinya ya. Kalian kalau kayak seorang dokter itu kan punya gitu ukuran-ukuran tertentu gitu kan. Kalau panasnya lebih dari 38 derajat, itu berarti sakit gitu kan. Kalau dia masih di bawah 38 masih oke gitu kan. Makanya kalau punya anak bayi nanti 38 di bawah 38 itu nggak perlu dikasih obat gitu kan. Saran dari dokternya seperti itu. Tapi kalau seandainya lebih dari 38 itu harus diberi obat. Nah, nanti kalau yang punya anak perempuan gitu kan ada istilah skin to skin gitu kan. Ya, sambil meluk bayinya sambil nggak pakai baju gitu. Ibu yang pakai baju, anak nggak pakai baju untuk menyamakan suhunya. Itu ada teknik-teknik dengan cara kita punya standar gitu. Standar tindakan kita dari mana gitu. Nah, ekonom itu harus seperti itu. Idealnya adalah kita tahu dengan tanda minusnya maknanya apa. Nah, maknanya ada, jangan keliru ya. Tiap ada tanda positif negatif itu ada maknanya. Nah, maknanya apa? Kalau seandainya ini saya ilustrasikan sama dengan I1 tadi. Kalau seandainya ada obat ya, terus ada yang kita bikin sama dengan yang sakit. Tapi yang kita harapkan dari persamaan ini, walaupun mungkin nggak tepat yang saya ilustrasikan. Kalau obat ini naik atau ditambah misalnya, harapan kita orang semakin banyak minum obat lah.
Kalau mungkin nggak tepat juga banyak obat ya, overdosis juga nanti. Tapi kalau seandainya obat itu kita tambah, kira-kira idealnya sakit itu turun atau naik? Atau vitamin ya, kita coba vitamin ditambah. Naik, sakitnya kira-kira gimana? Naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Ini harapan kita seperti ini kan. Di bawah pasti harapan seperti ini. Nah, ini hubungannya adalah hubungannya negatif. Satu naik, satu lagi turun. Nah, saya selalu menekankan pada mahasiswa yang saya bimbing, termasuk yang saya uji sidang. Kebanyakan mahasiswa yang saya temukan itu fokus pada signifikan. Signifikan itu urusan kedua. Kalian ketika ekonom, kalian harus tahu lihat tandanya dulu. Tandanya benar atau tidak. Itu berkaitan dengan kebijakan kita nanti. Kalian ingin menambah pertumbuhan ekonomi. Harusnya idealnya ketika kita tambah, lakukan suatu tindakan terhadap variabel tertentu, harapan kita pertumbuhan ekonomi naik. Itu kan seperti itu. Atau kalian ingin menurunkan harga biar tidak terjadi inflasi. Maka ketika satu tindakan kita tambah, harusnya harga itu turun. Itu hubungan negatif. Tapi kalau seandainya 10 menit lagi ya, nanti saya kasih selanjutnya. Kalau seandainya nggak keburu ya. Kalau vitamin ini naik, sakitnya jadi naik, ini jadi masalah. Hubungannya positif. Jadi harusnya yang kalian lihat pertama adalah hubungannya seperti apa. Jangan sampai nanti bikin vaksin gitu ya, vaksin. Harusnya kan penyakitnya turun. Ya, vaksin ditambah gitu misalnya. Naiklah kita sebut seperti itu, penyakit itu harusnya turun. Gitu. Kalian harusnya takut ketika vaksin itu naik, penyakitnya jadi naik. Berarti obatnya bermasalah. Ya. Masalah signifikan sama tuh ada vaksin yang bisa kesembuhannya 50% atau khasiatnya 50%, kadang 70%. Ya itu kan derajat kepercayaan ya. Jadi semakin terpercaya obatnya atau tidak gitu. Ya kalau saya sih gamblingnya, saya termasuk yang udah vaksin ya. Kalau saya nggak ada masalah bagi saya. Karena sejauh ini ditemukan nggak ada yang mati gitu kan. Cuman mungkin ya orang yang kena vaksin pasti ada yang kena, iya gitu. Karena tadi probability atau khasiatnya itu masih 50%, masih belum bagus. Tapi selama vaksin itu tidak diberikan akhirnya orang itu mati, ya itu oke, masih oke, nggak ada masalah bagi saya. Saya logika saya ke sana. Jadi lihat dulu khasiatnya dulu seperti apa. Kalau ada orang mati ketika divaksin, udah saya nggak maju. Tapi kalau seandainya selama ini masih oke, ada masalah. Gitu. Mungkin secara khasiat itu kan 50% khasiatnya. Ada yang tingkat khasiatnya 70%. Mana yang bagus ya? Saya 70%. Jadi kalau kalian meregress, nanti bikin skripsi harusnya sama seperti tadi. Lihat dulu hubungannya masuk akal atau tidak, sesuai dengan teori itu tidak. Kalau seandainya hubungan tidak masuk akal, tidak sesuai dengan teori, maka kalian harus cari teori lain yang bisa menjelaskan. Oke, nah, kita balik kepada persamaan tadi. Kita masih ada 7 menit ya. Kalau seandainya kita lakukan, tadi saya sampaikan slope, ada minus, maknanya apa? Nah, kita coba lihat pindah sini ya. Maknanya apa? Kalau seandainya dia berbentuk slope-nya minus, seperti ini, yang kita sebut 1 tambah R ya. Ketika C1 ini ditambah, maka C2 itu harus dikurangi. Karena hubungannya negatif. Satu naik, satu lagi turun. Ya, kalian kalau ingin memaksakan banyak konsumsi kalian di masa sekarang, maka kalian mengorbankan masa depan kalian. Ada juga sebaliknya, ada orang yang menunda konsumsi dia di masa sekarang itu bisa dikonsumsi di masa depan. Ya sama kalian, kalau kemarin saya bilang kalau kalian ingin mengkonsumsi nggak suka rokok itu bagus sekali gitu kan. Coba disisihkan uangnya, lakukan investasi itu tabungan itu bagus. Berarti kalian menunda kesenangan saat sekarang untuk bisa dikonsumsi di masa depan. Mau beli emas beli emas sekarang bisa tabungan emas kan. Dulu tuh 0,01 gram ya, 1% itu masih bisa dengan 5.000, sekarang nggak tahu tuh. Emas sudah sampai 1 jutaan 1 gram ya. Udah turun lagi. Berarti kita tidak melakukan semua hasil uang jajan diberikan orang tua untuk
foya-foya ya, sebagian dikonsumsi. Nah, nanti dikonsumsi di masa depan. Artinya kita menunda konsumsi, mengurangi konsumsi di masa sekarang untuk mendorong dikonsumsi di masa depan. Ada juga orang yang ingin maksimum konsumsi di masa sekarang. Ya, cara berutang. Ya. Nah, hubungannya adalah berapa yang dikorbankan. Ya, kalau seandainya saya ingin menambah C1, ini berapa yang harus saya korbankan? Sejumlah 1 tambah R. Maka di sini kita melihat suku bunga itu ada peranan penting dalam memutuskan seseorang itu apakah akan mengkonsumsi atau tidak di masa sekarang. Ini saya ingatkan lagi, ini pendekatannya kita menggunakan sudut pandang dari ekonomi. Memang ini orang liberal ya, konvensional. Jadi kalau kalian ingin bikin modelnya syariah, itu terpaksa kalian ganti. Nggak bisa logikanya sama nggak? Harus kita dudukkan lagi, apakah sama dengan milik uang sekarang dengan masa depan? Itu balik lagi ke sana. Oke, di sini ini beberapa hal yang bisa kita simpulkan ya. Kalau seandainya, ini kan M1 kita sebut tadi ya. Dia berada dari 0 sampai M1 gitu kan. Maknanya apa? Berarti kan konsumsi dia itu antara dari tidak mengkonsumsi sama sekali sampai dia menghabiskan semuanya. Kalau sampai di titik ini tidak ada yang tersisa ya, sampai M1 tidak ada yang tersisa. Tapi kalau seandainya ya dia masih berada di sini, itu orang itu pasti dia melakukan tabungan di sana. Ya. Karena konsumsi dia itu tidak dihabiskan dari semua pendapatan dia. Nilai C1 dia itu tidak melewati M1 dan tidak sama dengan M1. Dia berada di antara 0 sampai M1. Maka dia menabung. Tapi kalau seandainya lewat dari M1, seseorang itu akan melakukan borrowing, akan meminjam. Seandainya saya bikin satu tambahan ya. Saya bikin pen sini. Kalau dia mengkonsumsi sebutlah di sini ya, di C1-nya sekarang ada di sini, maka seseorang itu dia akan melakukan saving. Karena konsumsi dia itu lebih kecil pada M1. Ya, berapa yang ditabung ya segini. Berarti nanti di masa depan dia bisa mengkonsumsi ya sebanyak C2 seperti ini. Konsumsi C2 lebih banyak. Ya. Atau dia bisa memutuskan kalau seandainya dia lebih banyak di sini, ya. M1-nya C1 lebih banyak, lebih dari M1. Artinya konsumsi dia melebihi pendapatan dia. Maka yang terjadi adalah dia akan meminjam. Dia akan mengurangi konsumsi M2 dia di masa depan. Akan lebih sedikit yang akan dikonsumsi di masa depan. Ini pilihan hidup. Apakah kalian ingin banyak konsumsi di masa sekarang atau malah ingin di masa depan? Itu pilihan. Selera orang beda-beda ya. Oke, sejauh ini pertanyaan dulu. Masih ada 3 menit lagi sebelum linknya berakhir. Nanti kalau seandainya ada mau saya terangkan tentang suku bunga ya. Sama satu lagi. Ini kita belum masukkan harga ya. Instabil. Ada 2 menit lagi. Nanti ini udah sampai sini bisa ikut ya, bisa paham? Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut ya. Tadi kita memudahkan dalam asumsi yang kita jelaskan gitu. Bahwa kita mengatakan bahwa harga itu sama. Harga sekarang sama harga di masa depan sama. Jadi kita tidak mempertimbangkan adanya perbedaan harga. Nah, sekarang kita coba masukin. Bagaimana kalau seandainya kita mempertimbangkan harga? Ya. Ini mungkin perlu saya terangkan juga tentang bentuk ya. Ini bebas. Ini masalah bentuk ya. Kalian ingin membuat dalam bentuk feature value, ya, berarti kita ingin menyamakan nilainya, apakah dengan nilai masa depan atau di masa sekarang ya. Maksudnya apa? Kalau kita ingin bentuk nilai masa depan, terpaksa C1 kita rubah dalam bentuk masa depan, berarti dia harus dikali dengan 1 tambah R. Begitu juga dengan pendapatannya, harus dikali dengan 1 kali R. Tapi kalau kalian ingin bentuk formnya itu berbentuk present value, maka kalian harus merubah C2 itu menjadi nilai sekarang. Ya. Berarti C2 harus dibagi dengan 1 tambah R. M2 juga sama, ya. M2 itu akan dibagi dengan 1 tambah R. Kalau seandainya kita ingin bentuk present value form ya.
Jadi ini tergantung mau yang mana mau kita gunakan dalam bentuk bersamaan. Apakah bentuk nilai masa depan semua, jadi berbentuk nilai masa depan, atau berbentuk nilai masa depan, masa sekarang. Oke, di sini saya katakan tadi, bagaimana kalau seandainya kita mengasumsikan ada perbedaan harga ya di masa sekarang dengan harga di masa depan. Nah, sekarang saya balik ke Word dulu sebentar, masih 1 menit, kayaknya nggak pas nih. Saya stop dulu ya, nanti kita masuk ke link 5 menit, saya minta waktu mau sama panitia nyamakan resepsi.